Selamat pagi untuk anak-anak Bapak harap kalian sehat selalu walaupun Covid belum berlalu, tapi kalian tetap semangat untuk menggapai masa depan yang indah. Kita berjumpa lagi mungkin dulu kita berjumpa di kelas 1, sekarang kalian udah naik ke kelas 2. Jadi di tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2020 sampai 2021, ini mungkin materi pertama yang akan Bapak ajarkan kepada kalian, yaitu materi tentang sepak bola. Jadi mungkin di kelas 1 kalian udah belajar bagaimana teknik dalam sepak bola. Belum semuanya, tapi kalian sudah belajar tentang bagaimana mengontrol bola, bagaimana passing bola, bagaimana cara lemparan ke dalam. Untuk kelas 2 ini kita tetap belajar tentang teknik dalam sepak bola, tapi tidak lagi belajar mengontrol dan passing, tapi kita masuk ke dalam dribbling. Di kelas 2 ini kita cuma belajar dribbling. Dribbling itu nanti akan Bapak jelaskan di sini. Ini Bapak akan memperkenalkan dulu. Ini namanya lapangan sepak bola. Ya, lapangan sepak bola itu luas. Jadi tidak mungkin kalau misalkan bawa bola satu orang bawa ke sana sendiri, nggak mungkin. Itu jauh kali. Jadi ada namanya bagaimana teknik untuk cara memasukkan bola ke gawang. Ingat, tujuan pertama dalam permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak mungkin ke dalam gawang lawan dan menjaga bola agar tidak masuk kepada gawang sendiri. Ya, untuk prakteknya sini udah Bapak siapkan. Tapi ini nanti Bapak jelasin nanti. Udah. Untuk pertamanya, dribbling itu ada 2. Ada namanya dribbling lurus. Ya, ada namanya dribbling untuk melewati lawan. Ya, dribbling lurus itu biasanya dilakukan kalau misalkan nggak ada lawan yang di depan kita. Jadi kita melakukan dribbling lurus, ya. Kalau misalkan kita bisa dribbling, nggak harus kita passing bola. Kalau misalkan kita bisa bawa bola sendiri ke sana, kan nggak harus kita passing bola ke kawan. Jadi itu namanya tujuan dribbling, untuk melewati lawan dan untuk membawa bola ke arah gawang lawan. Ya, di sini Bapak akan praktekkan terlebih dahulu bagaimana dribbling lurus. Ya, dribbling itu ada cara melakukannya. Bagi kakinya itu ada 2. Dribbling itu menggunakan kaki bagian dalam. Ingat, masih ingat kaki bagian dalam yang ini, dan menggunakan kaki bagian luar yang luar. Ya. Dribbling lurus itu harus, kalau misalkan dribbling harus dengan berlari. Ada juga dribbling nggak lari. Itu namanya biasanya untuk melewati lawan jarak dekat. Dribbling itu harus dengan adanya lari. Harus diikuti dengan lari. Contohnya ini dribbling lurus. Itu dribbling lurus menggunakan kaki bagian dalam. Sekali lagi contoh, dribbling lurus menggunakan kaki bagian dalam, harus dengan cara berlari. Nah, itu namanya dribbling lurus untuk membawa bola. Dan bagaimana cara melakukan dribbling nanti melewati lawan. Ini isyaratnya, ini lawan. Ini isyaratkan lawan. Nah, bagaimana nanti kita melakukannya? Ya, tadi sudah melakukan dribbling lurus dengan kaki bagian dalam. Sekarang menggunakan kaki bagian luar. Kakinya rileks seperti kita berlari, cuman kita buat kakinya dengan kaki rileks aja seperti berlari, cuman kakinya dibawa ke. Kalau misalkan pakai kaki bagian dalam, ya udah, berarti kaki bagian dalamnya menendang bola. Kalau misalkan menggunakan kaki bagian luar, berarti lari seperti biasa, menendang bolanya kaki bagian luar. Contohnya tadi udah bagian dalam, sekarang bagian luar. Nah, itu kalau misalkan dribbling lurus. Sekarang kita masuk kepada dribbling untuk melewati lawan. Selanjutnya kan kita sudah tadi belajar bagaimana dribbling lurus. Dribbling lurus itu ingat, kalau misalkan tidak ada lawan baru kita melakukan dribbling lurus. Sekarang bagaimana kita melakukan dribbling tapi kita melewati lawan.
dribbling tapi kita harus melewati lawan. Ini syaratnya lawan. 1 2 3 4. Itu misalkan lawan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tetap dengan menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar dribblingnya. Tetap. Tapi di sini kita larinya lebih pelan lagi, nggak seperti yang tadi. Ya. Karena di sini kita menggunakan lebih mengontrol bola agar tidak jauh lari kemana-mana. Ya, sini Bapak akan mempraktekkan contohnya dengan menggunakan kaki bagian dalam terlebih dahulu. Ya, contohnya. Ya, itu menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ya. Sekali lagi, kalau misalkan kita mau ke kiri berarti menggunakan kaki bagian dalam. Kalau misalkan mau bawa bola ke arah kanan berarti menggunakan kaki bagian luar. Contoh sekali lagi. Nah, bisa. Itu namanya dribbling campur atau dribbling menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar. Kalau misalkan mau menggunakan kaki bagian luar aja bisa juga. Ya, contohnya tetap ya ditendang sedikit-sedikit perlahan-lahan. Tetap. Ya, ingat. Kayak tadi. Tetap pelan-pelan ya, menendang bola pelan-pelan. Mungkin untuk kelas 8 itu aja, karena untuk kelas 8 tidak ada bahan. Mungkin nanti di kelas 9 lagi tetap kita tetap masuk dalam materi sepak bola. Mungkin di kelas 3 nanti kita belajar bagaimana cara menendang bola atau shooting dan umpan lambung atau lagi heading ya. Cukup sekian dari Bapak. Mungkin sampai di sini. Selamat pagi.